Bab 6951. Pagi-pagi sekali waktu Australia, Charlie, Orville dan Isaac mendarat di Bandara Melbourne. Waktu Melbourne 2 jam lebih cepat dari waktu Tiongkok. Di Tiongkok masih gelap. Charlie takut mengganggu tidur Claire, jadi dia tidak mengiriminya pesan. Isaac telah mengatur agar staf hotel Istana Buckingham setempat mengirimkan sebuah SUV Cadillac. Setelah mereka bertiga mendapatkan mobil, Isaac, yang memiliki SIM internasional, bertanggung jawab untuk mengemudi, dan Charlie memintanya untuk langsung menyetir ke rumah sakit tempat Stephen Tang berada. Dalam perjalanan, Charlie bertanya pada Isaac, "Ketua Isaac, apakah kamu yakin Butler Tang masih di rumah sakit itu?" Isaac adalah orang yang berhati-hati, dan dia berkata dengan serius, "Tuan, orang-orang yang saya atur menjawab bahwa mereka telah masuk dan memeriksa 3 jam yang lalu dan memastikan bahwa Butler Tang masih ada di sana." "Baiklah." Charlie mengangguk dan mendesah, "Aku akan menemui Butler Tang nanti dan menyembuhkan lukanya. Lalu kita akan membawanya kembali ke Istana Buckingham. Setelah aku bertanya beberapa hal padanya, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan anak-anak nakal itu." Orville mengeluarkan pisau serbaguna kecil dari sakunya dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Tuan Wade, asal kita bisa menangkap bajingan kecil itu, aku akan mengukir kata, bajingan, di dahi mereka." Charlie bertanya dengan heran, "Dari mana kamu mendapatkan pisau itu? Kamu tidak mungkin membawanya di pesawat, kan?" Orville berkata sambil tersenyum, "Mustahil. Keamanan di bandara domestik sangat ketat. Mustahil membawa benda ini ke dalam pesawat. Aku baru saja membelinya waktu aku pergi ke minimarket untuk membeli rokok di bandara." Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan sebungkus rokok Zonghua ekspor dan mengeluh, "Harus kuakui, rokok di tempat sialan ini mahal sekali. Sekotak rokok Zonghua keras saja harganya hampir 300 yuan. Charlie tersenyum dan berkata, "Anda tidak akan pernah melupakan seni pertunjukan Anda kemanapun Anda pergi." Saat berbicara, dia teringat sesuatu dan mengingatkan Orville, "Tapi aku harus memberitahumu sebelumnya, saat kau menemukan seseorang, apapun situasinya, kau tidak boleh mengukir kata bajingan di dahinya." Orville bertanya dengan bingung, "Kenapa, Tuan Wade? Kalau kita tidak memberi mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan, itu akan terlalu mudah bagi bajingan-bajingan kecil ini." Charlie berkata dengan serius, "Kenapa? Pertama-tama, bajingan-bajingan di sini tidak tahu aksara Mandarin. Kalau mereka keluar dengan tulisan yang kau ukir di dahi mereka, mungkin tidak ada yang mengenali mereka. Mungkin bajingan lain akan menganggapnya tato yang keren dan modis. Kedua, kita tidak boleh memberi media lokal motif tersembunyi apapun. Kalau kita mengukir aksara Tionghoa di dahi mereka, media lokal yang tidak bermoral pasti akan memanfaatkan insiden ini dan membesar-besarkannya. Siapa tahu nanti mereka akan mendiskreditkan kita. Kita harus paham bahwa orang-orang ini memang selalu seperti ini. Kalau mereka saling tembak di jalan dan 7 atau 8 orang tewas, itu masalah sepele bagi mereka. Tapi kalau orang asing, terutama orang Asia, sembarangan menjatuhkan kertas kado di jalan mereka, mereka akan meningkatkannya ke tingkat nasional dan mengkritik mereka. Sebaiknya kita tetap rendah hati. Kalaupun kita mengukir sesuatu, jangan mengukir aksara Tionghoa." Orville berkata sambil tersenyum, "Gampang. Ukir saja Bakayaro dalam bahasa Jepang atau Shiba dalam bahasa Korea untuk mereka." Sambil mengemudi, Isaac bercanda, "Orville, bisakah kamu menulis Bakayaro dalam bahasa Jepang dan Shiba dalam bahasa Korea?" Orville berkata dengan serius, "Aku tidak tahu, tapi aku bisa belajar. Aku bisa langsung menerapkannya setelah aku mempelajarinya." Isaac mengacungkan jempol dan memujinya, "Hebat, kamu masih bersemangat belajar di usiamu. Kamu punya masa depan yang cerah." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan coba-coba menyiram air kotor ke Jepang dan Korea Selatan saat ini. Lagi pula, orang-orang ini memusuhi semua orang Asia. Jika orang Asia saling menyiram air kotor saat ini, itu hanya akan meningkatkan permusuhan mereka terhadap orang Asia. Saya pikir lebih baik mengukirnya dalam bahasa Inggris. Lagi pula, mereka bisa berbahasa Inggris." Orville terkekeh dan berkata, "Saya dengar tempat ini adalah tempat Inggris mengasingkan penjahat 200 tahun yang lalu." "Benar," kata Charlie santai.
Tempat ini awalnya bukan tempat yang baik. Konon, jumlah kelinci lebih banyak daripada manusia, dan laba-laba lebih besar daripada kelinci. Lebih dari 70% lahan tidak bisa ditanami tanaman, dan lebih dari separuhnya bahkan tidak bisa ditanami rumput. Namun, cadangan biji besinya luar biasa tinggi, dengan kandungan besi melebihi 60% di banyak tempat. Orville mendecakkan bibirnya dan berkata, pantas saja Inggris ingin mengasingkan penjahat di sini. Kalau kita mau membangun penjara di sini, kita bisa pakai pagar besi dan baja rantai di sini. Charlie tahu dia sedang menyindir, jadi dia tersenyum dan berkata, meskipun sejarah awal mereka tidak begitu gemilang, mereka punya tambang. Di era ini, orang-orang menertawakan orang miskin, tetapi tidak pada pelacur. Siapapun yang punya uang adalah negara maju dengan peradaban modern. Orville tampak sedikit tidak yakin, dan mengumpat dalam hati, banyak negara maju yang dulunya merupakan kekuatan agresif, dan sekarang mereka telah mengubah diri mereka menjadi masyarakat beradab yang menyebalkan. Charlie menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Ia sudah terbiasa dengan Orville yang begitu jelas suka dan tidak suka, serta keterus-terangannya. Beberapa menit kemudian, Isaac berkendara ke distrik Parkville di Melbourne dan kemudian tiba di rumah sakit Royal Melbourne. Setelah mobil terparkir di tempat parkir, Isaac berkata kepada Charlie, Tuan, kepala pelayan Tang ada di unit perawatan intensif unit gawat darurat. Apakah sebaiknya kita masuk sekarang atau meminta orang lain untuk memeriksanya terlebih dahulu? Charlie berkata, pergilah saja. Setelah berkata demikian, dia mendorong pintu dan keluar dari mobil. Charlie merasa bahwa karena Victoria tidak pernah memasukkan keluarga Wade dalam target eliminasinya, Stephen Tang, sebagai pengurus keluarga Wade, pasti tidak akan menjadi targetnya, jadi dia tidak perlu khawatir masalah ini akan melibatkan masyarakat Warriors dan karena tidak perlu khawatir tentang masyarakat Warriors dan umumnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang terpenting adalah pergi menemui Stephen Tang, menyembuhkan lukanya sesegera mungkin, lalu mencari tahu mengapa dia pergi tanpa pamit. Jadi, mereka bertiga masuk ke rumah sakit bersama-sama dan tiba di unit gawat darurat rumah sakit. Isaac mencari tahu lokasi unit perawatan intensif dan meminta Charlie dan Orville untuk pergi ke lantai 2 bersama-sama. Di pos perawat di lantai 2, seorang perawat yang bertugas menghentikan mereka dan bertanya dalam bahasa Inggris, siapa yang Anda cari? Isaac segera menjawab, kami sedang mencari pria Tiongkok yang terluka, yang mungkin berusia 60-an dan berada di unit perawatan intensif. Perawat itu berkata, dia sudah dipulangkan. Keluar dari rumah sakit. Kecuali Orville yang tidak bisa mengerti bahasa Inggris, Charlie dan Isaac semuanya tercengang. Charlie segera melangkah maju dan bertanya, kapan dia keluar dari rumah sakit? Bukankah dia mengalami luka serius? Kenapa dia harus dipulangkan? Perawat itu berkata, dia sudah diperbolehkan pulang 3 jam yang lalu. Lukanya memang serius, tetapi nyawanya sudah tidak terancam lagi. Dia bersikeras untuk diperbolehkan pulang, dan kami tidak bisa memaksanya untuk tetap di rumah sakit, jadi kami yang mengurus prosedur pemulangannya. Charlie mengerutkan kening saat mendengar ini dan dengan cepat bertanya, apakah kamu tahu siapa yang membawanya keluar dari rumah sakit? Tidak ada yang menjawab, kata perawat itu. Dia meninggalkan rumah sakit dengan kruk. Charlie sangat terkejut. Meskipun nyawa Stephen Tang tidak terancam, foto-foto yang ditunjukkan Claire saat itu menunjukkan bahwa lukanya serius dan ia harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama sebulan untuk pemulihan. Namun, kurang dari 24 jam kemudian, ia dipulangkan dari rumah sakit. Siapa yang ia coba sembunyikan dengan dipulangkan secepat itu? Apakah untuk menghindari para remaja tersebut? Atau untuk menghindari musuh? Atau, apakah aku harus bersembunyi dari diriku sendiri? Charlie tertegun sejenak. Ia tidak menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap Stephen Tang untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa pada saat ini, Stephen Tang yang pincang menaiki jet Honda kecil di bandara sipil kecil di pinggiran Melbourne dengan bantuan beberapa pria berpakaian hitam. Pesawat ini dimiliki oleh seorang individu, seorang pemilik tambang kecil di Australia Barat. Ia tidak terlalu kaya, sehingga pesawat pribadi senilai kurang dari $10 juta AS ini kurang menarik perhatian.
Di sini, pesawat ini hanyalah pesawat pribadi kelas pemula untuk orang-orang kaya yang berkecukupan. Karena penerbangan lepas landas dari bandara swasta dan rute yang dilaporkan adalah dari Melbourne ke Port Hedland di Australia Barat, yang bukan merupakan rute internasional, penumpang tidak perlu menjalani pemeriksaan atau registrasi apapun. Mereka dapat langsung berkendara ke bandara dan bahkan tidak perlu pergi ke terminal. Mereka dapat naik pesawat di ujung landasan pacu. Pemilik pesawat ini tinggal di Melbourne bersama keluarganya di luar jam kerja, dan pergi ke Australia Barat selama jam kerja. Bisnis utamanya adalah mengangkut biji besi yang telah ditambang ke Port Hedland, lalu mengekspornya dari Port Hedland ke pelanggannya di Tiongkok, sehingga ia harus bolak-balik ke Melbourne setiap minggu. Dunia luar hampir mustahil menemukan petunjuk apapun ketika Stephen Tang naik pesawatnya. Pesawat itu meluncur dan lepas landas dalam cahaya pagi, terbang dari tenggara Australia ke barat laut Australia, yang setara dengan terbang dalam garis diagonal di Australia. Setelah pesawat tiba di bandara dekat Port Hedland, Stephen Tang akan menaiki kapal kargo yang mengangkut biji besi dari Port Hedland ke Jepang. Sementara itu, di luar rumah sakit Royal Melbourne, Charlie memandangi jaringan jalan kota yang luas dan mengerutkan kening, sambil berkata, Butler Tang kesulitan bergerak. Dia pasti tidak akan bisa berjalan jauh sendirian. Isaac bertanya, Tuan, apakah Anda ingin mengerahkan staf lokal untuk menemukan cara melacaknya? Charlie menghela napas, saya khawatir Butler Tang sengaja menghindariku. Setelah mengatakan itu, Charlie tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berkata kepada Isaac, ayo kita ke kantor polisi dan minta bantuan polisi setempat. Kabarnya Butler Tang baru saja berimigrasi ke Australia belum lama ini. Dokumen dan prosedur hukum untuk imigran baru pasti sangat lengkap. Mungkin polisi punya informasi lebih lanjut. Isaac mengangguk, tetapi bertanya dengan cemas, Tuan, identitas apa yang harus kami gunakan untuk meminta bantuan polisi? Jika polisi perlu mengonfirmasi hubungan antara kami dan kepala pelayan Tang terlebih dahulu, saya khawatir akan sulit bagi kami untuk menunjukkan dokumen pendukung apapun. Charlie merasa kesal dan mengerutkan kening, lalu berkata, mari kita coba keberuntungan kita dulu. Jika tuntutan pihak lain memang berat, aku juga punya cara untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Sejak ia mendarat di Melbourne, langkah Charlie tanpa disadari dipercepat oleh kejadian tersebut. Dalam perjalanan ke sini, pikiran terus berpikir. Ia membayangkan banyak situasi pertemuan dengan Stephen Tang, merangkai beberapa rangkaian kata, dan secara mental siap menerima beberapa tanggapan dari Stephen Tang. Begitu turun dari pesawat, ia dibangun ke rumah sakit tempat Stephen Tang dirawat. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa ketika saya tiba di tempat itu, saya mendapati Stephen Tang telah menghilang lagi. Pada saat ini, yang ada di pikirannya hanyalah mencari keberadaan Stephen Tang sesegera mungkin, tetapi dia tidak menyadari bahwa ini sebenarnya adalah labirin yang dibuat oleh Stephen Tang sendiri. Mereka bertiga langsung pergi ke kantor polisi terdekat di Melbourne dan bertemu dengan seorang sersan polisi senior. Berdasarkan investigasi Isaac sebelumnya, kasus Stephen Tang yang awalnya dikepung oleh para remaja tersebut terjadi di wilayah hukum kantor polisi ini, dan kasus tersebut ditangani oleh kantor polisi ini. Kini setelah Stephen Tang menghilang lagi di wilayah hukum ini, wajar saja jika mereka meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus ini. Sersan polisi senior yang mereka temui bernama Trevor Davidson. Ketika mengetahui tujuan kunjungan Charlie dan yang lainnya, ia berkata kepada mereka, saya tidak memiliki informasi yang jelas tentang Tuan Tang yang Anda sebutkan. Ia dikirim ke rumah sakit untuk perawatan setelah kejadian tersebut. Karena lukanya yang serius, petugas kami tidak langsung memeriksanya, jadi kami tidak mengetahui identitas aslinya. Mengenai Anda yang mengatakan ia telah meninggalkan rumah sakit, kami tidak dapat mengerahkan pasukan polisi untuk membantu Anda menemukan keberadaannya untuk saat ini. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, itu berarti Anda masih belum mengetahui status hukumnya yang sebenarnya di Australia. Ya, Trevor Davidson mengangguk dan berkata dengan santai, identitas orang ini masih sangat mencurigakan. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, kemungkinan besar dia bukan imigran legal. Kemungkinan besar dia adalah penumpang gelap yang memasuki negara ini secara ilegal, atau imigran ilegal yang berada di sini. Charlie merasa agak aneh.
Dalam rekaman percakapan yang disampaikan Claire kepadanya, pelapor mengatakan bahwa Stephen Tang adalah seorang imigran baru, tetapi sekarang tampaknya informasi ini bias. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah alasan Stephen Tang harus meninggalkan rumah sakit dengan luka-luka adalah karena dia tidak memiliki status hukum di Australia, jadi dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Menurut Charlie, cara ia mendapatkan berita itu sangat tidak disengaja, sebuah kebetulan di antara kebetulan-kebetulan lainnya. Stephen Tang meninggalkan rumah sakit dengan luka-luka jelas bukan untuk menghindarinya, tetapi kemungkinan besar untuk menghindari polisi Australia. Inilah kehebatan rangkaian skema ini. Skema ini dimulai secara kebetulan dan memberi ilusi kepada pihak-pihak yang terlibat bahwa mereka berada di luar permainan dan berada dalam kegelapan. Saat Charlie terjebak dalam kelesuan berpikir dan logika, ia semakin jauh dari hakikat permasalahan. Setelah mengetahui bahwa ia tidak akan dapat menemukan apapun yang berguna tentang Stephen Tang dari polisi, Charlie bertanya kepada Sheriff, bagaimana situasi terkini informasi para remaja yang memukuli orang-orang itu. Trevor Davidson merentangkan tangannya, mengangkat bahu dengan santai, dan berkata sambil tersenyum, semua orang telah dibebaskan. Melepaskan mereka. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, pria itu berdetak dengan sangat parah, dan itu hanya terjadi sehari kemudian, mengapa penyerang dibiarkan pergi? Trevor Davidson tertawa dan berkata, Anda bilang mereka masih remaja. Mereka belum terlalu tua, yang bisa kita lakukan hanyalah memeras dan mendidik mereka. Jika para korban menginginkan kompensasi, mereka bisa menuntut wali mereka melalui pengadilan. Charlie bertanya lagi, jika saya ingat dengan benar, di Australia, usia minimum pertanggungjawaban pidana seharusnya 10 tahun, bukan? Trevor Davidson memegang tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, 10 tahun hanyalah teori. Tanggung jawab pidana yang sesungguhnya dimulai pada usia 14 tahun. Lebih lanjut, undang-undang kita di sini memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa jika jaksa penuntut tidak dapat membuktikan bahwa seorang anak di bawah 14 tahun dengan jelas mengetahui tindakannya salah, maka mereka dapat dianggap tidak memiliki tanggung jawab pidana. Ini disebut praduga tidak kompeten secara pidana. Anda bisa mencarinya di buku hukum. Melihat Trevor Davidson tampak sengaja memihak pihak lain, Charlie berkata, saya melihat video kejadiannya. Di antara para tersangka pemukulan, beberapa di antaranya tingginya setidaknya 1,7 meter. Saya tidak berani mengatakan mereka semua berusia di atas 14 tahun, tetapi seharusnya ada setidaknya satu yang berusia di atas 14 tahun. Trevor Davidson mengangkat bahu dan berkata, dugaanku salah. Orang-orang ini memang berusia di bawah 14 tahun. Charlie berkata dengan dingin, saya ingin melihat berkas-berkas itu dan memastikan usia orang-orang ini. Trevor Davidson bertanya kepadanya dengan hati-hati, apa hubungan Anda dengan korban? Charlie berkata dengan ringan, dia adalah keluargaku. Trev Davidson tertawa, tidak. Secara hukum, tidak ada yang namanya keluarga. Yang ada hanyalah hubungan khusus. Siapa yang dia bagimu? Ayah? Paman? Kakek? Tanpa menunggu Charlie menjawab, ia tersenyum dan berkata, oh, ngomong-ngomong, saya lupa orang itu mungkin tidak memiliki identitas hukum. Artinya, apapun hubungan Anda di dekatnya, sulit bagi saya untuk memverifikasi keasliannya, apalagi informasi mengungkapkan anak di bawah umur kepada Anda. Jadi, Anda harus terlebih dahulu menemukan anggota keluarga Anda, lalu biarkan dia mencari pengacara untuk menuntutnya. Jika dia sendiri yang mengajukan gugatan, kami akan memberikan informasi kontak wali pelaku kepada pengacaranya sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum pada Charlie, mengangkat alisnya, dan bertanya, ada lagi yang bisa saya bantu? Kalau tidak, silakan kembali. Saya harus bekerja. Charlie sedikit kesal. Dia tahu apa yang dikatakan Trevor Davidson mungkin benar, tetapi dari sikap pria ini, jelas terlihat bahwa dia sama sekali tidak berpihak pada korban. Ia merasa karena polisi tidak memiliki informasi spesifik tentang Stephen Tang, ia tidak perlu membuang waktu bersama mereka. Ia harus terlebih dahulu mendapatkan informasi tentang para pelaku. Mengenai persyaratan hukum yang disebutkan Trevor Davidson, itu tidak ada batasannya dengan saya.
Saya di sini bukan untuk mematuhi hukum dan peraturan mereka. Maka, dia tersenyum tipis, lalu menyalurkan sebagian energi spiritualnya ke tubuh Trevor Davidson, dan memerintahkan, cetak informasi pelaku untukku. Pikiran Trevor Davidson kini patuh pada kata-kata Charlie. Tanpa ragu, ia segera mengoperasikan komputer, dan kemudian printer di sekitarnya mulai berdengung. Tak lama kemudian, formulir pun dicetak. Trevor Davidson menyerahkan formulir itu kepada Charlie dan berkata dengan hormat, informasi ke-6 orang itu ada di sini. Charlie meliriknya, mengerutkan kening, dan bertanya, 6 di antaranya berusia di atas 12 tahun, 3 di atas 14 tahun, dan 1 sudah berusia 18 tahun. Mengapa mereka belum ditangkap? Trevor Davidson berkata, orang-orang yang memukul kemungkinan besar adalah imigran ilegal. Kami biasanya tidak menyelidiki hal semacam ini karena orang-orang yang memukul juga tidak akan menyelidikinya. Kemungkinan besar masalah ini akan dibiarkan begitu saja. Kami membebankan anak-anak ini dan bahkan mendapatkan bantuan dari orang tua mereka. Charlie bertanya dengan dingin, bagaimana jika orang yang memukul itu bukan imigran ilegal? Bagaimana kalian akan menghadapinya? Trevor Davidson berkata, jika orang yang diserang adalah kelompok minoritas, meskipun mereka bukan imigran ilegal, kami tetap perlu memeriksa apakah mereka memiliki kewarganegaraan. Jika mereka memiliki kewarganegaraan, kami akan mencoba membujuk mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Jika mereka tidak memiliki kewarganegaraan dan hanya memiliki visa pelajar atau visa kerja, kami biasanya menggunakan ancaman halus untuk memberitahu mereka bahwa kejadian ini dapat digolongkan sebagai penyerangan bersama. Jika diklasifikasikan sebagai penyerangan bersama, visa mereka berisiko dicabut, dan kebanyakan orang hanya menganggap diri mereka tidak beruntung. Charlie sangat marah saat itu. Sebagai aparat penegak hukum di sini, mereka justru menunjukkan bias dalam menghadapi kejahatan kekerasan. Tak heran jika anak-anak muda ini begitu arogan dan kejahatan kekerasan yang terkait dengannya tak ada habisnya. Dan anak-anak remaja itu, yang rambutnya bahkan belum tumbuh, berani menyakiti orang lain dengan sengaja di siang bolong. Kalau aku tidak memberi pelajarannya, aku tidak akan sanggup menerimanya. Maka, ia memberi petunjuk psikologis kepada Trevor Davidson, dengan berkata, ingat, mulai lusa, kau akan menjadi musuh bebuyutan kejahatan yang menakutkan semua kejahatan. Saat menghadapi kejahatan apapun, kau harus berani, mengerahkan seluruh kemampuanmu, dan menegakkan hukum tanpa memandang bulu. Jika tidak, pertarungan akan terus berlanjut sampai kau mati. Mengerti? Trevor Davidson langsung mengangguk berat, saya mengerti. Charlie mengambil daftar informasi dan menoleh ke Isaac dan Orville dan berkata, oke, tidak ada informasi berharga di sini, ayo pergi. Saat keluar, Orville bertanya dengan bingung, Tuan Wade, mengapa Anda membiarkan Trevor Davidson menjadi musuh bebuyutan baru mulai lusa? Charlie berkata dengan tenang, karena aku akan menjadi musuh jahat selama 2 hari ke depan. Setelah itu, dia mengeluarkan daftar itu dan berkata dengan dingin, 2 hari ke depan akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah dilupakan oleh bajingan kecil ini. Setelah meninggalkan kantor polisi, Isaac bertanya dengan cemas, Tuan, apa yang akan Anda lakukan dengan anak-anak di bawah umur ini? Orville menyela, kalau Anda bertanya kepada saya, temukan mereka dulu, pukul mereka sampai setengah mati, lalu lumpuhkan tangan dan kaki mereka, dan biarkan mereka berbaring di tempat tidur sampai mereka berusia 18 tahun. Charlie melambaikan tangannya, kita semua sudah sangat tua sekarang. Akan sangat memalukan jika tersiar kabar bahwa kita berkelahi dengan anak di bawah umur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Orville menggertakkan gigi dan berkata, kita benar-benar harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, saya akan dipermalukan. Charlie mencibir dan berkata, tidak perlu memberi mereka pelajaran sendiri. Cara terbaik adalah membiarkan mereka memberi pelajaran pada diri mereka sendiri. Charlie menyerahkan kertas itu kepada Isaac dan berkata, ini hari Minggu, jadi kurasa anak-anak ini tidak sekolah. Tapi kulihat rumah mereka semua di jalan yang sama, jadi mungkin mereka semua nongkrong bersama. Ayo kita cari mereka. Tempat tinggal anak-anak di bawah umur itu tidak jauh dari kantor polisi, di dalam wilayah hukumnya,
Ishak hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk berkendara ke kawasan permukiman bernama Reynolds Street. Meskipun berada di dalam batas kota, kawasan itu terasa kumuh dan kotor, dipenuhi sampah dan kotoran, bahkan banyak tunawisma. Charlie meminta Ishak melewati beberapa rumah anak di bawah umur, tetapi ia tidak melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Karena merasa belum waktunya mereka keluar, Charlie meminta Ishak memarkir mobil di persimpangan jalan dan menunggu. Ishak memarkir mobil dan menatap pemandangan di luar jendela dengan heran. Ia berkata, "Kita masih di kota, tapi kenapa kita merasa seperti berada di permukiman kumuh?" Charlie menunjuk sebuah rumah kecil di sudut jalan tak jauh dari situ dan berkata, "Lihat, tertulis rumah suntik aman. Tempat-tempat seperti ini pasti tidak bagus." Ishak tiba-tiba tersadar dan mendesah, "Terkadang aku harus mengeluh pada sirkuit otak negara-negara ini. Mereka menciptakan hal-hal seperti itu untuk merugikan negara dan rakyat." Orville tidak begitu mengerti bahasa Inggris, dan bertanya dengan bingung, "Rumah suntik aman apa? Apa maksud kalian berdua?" Ishak berkata, "Itu tempat yang dibuat pemerintah mereka untuk para pecandu narkoba menyuntikkan barang selundupan." "Sial, ada tempat seperti itu." Orville tercengang. Saat ia berseru takjub, ia melihat beberapa anak muda seperti zombie terhuyung-huyung keluar dari rumah suntik aman itu. Sekilas ia tahu bahwa orang-orang ini adalah pecandu narkoba, dan beberapa bahkan tertancap jarum suntik di lengan mereka. Tak hanya penampilan mereka yang berantakan, mereka juga tampak tidak terawat dan acak-acakan, seolah-olah mereka tidak berganti pakaian, mandi, atau potong rambut selama bertahun-tahun. Dua di antara mereka bahkan tidak memakai sepatu, berjalan tanpa alas kaki, kaki mereka penuh bisul dan luka. Menatap ke bawah ke pinggir jalan, di dekat sabuk hijau dan tempat sampah, beberapa orang tergeletak tak berdaya, dikerumuni lalat, namun mereka nyaris tak bergerak, seolah-olah tak peduli. Untungnya, Melbourne, yang terletak di belahan bumi selatan, sedang berada di awal musim gugur, dan cuacanya tidak dingin. Kalau tidak, serangga berbisa ini mungkin akan mati beku jika tidak diracuni. Orville merasa ngeri dan berseru, "Sialan. Bukankah seharusnya semua pecandu narkoba itu ditangkap? Mengapa mereka diberi tempat untuk melakukan ini di siang bolong?" Charlie tersenyum dan berkata, "Itulah kebenaran politik mereka. Kami benar-benar tidak memahaminya, jadi kami hanya bisa menunjukkan rasa hormat." Pada saat itu, seorang gadis muda kurus berok pendek mendekati mobil mereka dan mengetuk jendela pengemudi dengan ekspresi cemas dan kesakitan. Bahkan melalui jendela mobil, ketiga orang di dalam mobil dapat melihat bekas jarum yang tebal di lengan wanita itu. Banyak kulitnya yang terluka akibat tusukan jarum yang berlebihan. Ishak menurunkan jendela mobil sedikit dan bertanya, "Ada apa?" Wanita muda itu berkata dengan nada memohon, "Tuan, tolong beri saya 100 yuan, saya bisa memenuhi semua permintaan Anda." Setelah itu, ia melirik ke dalam mobil dan berkata, "Kalau 200 yuan, aku bisa bertemu kalian bertiga." Orville ketakutan dan wajahnya memucat. Ia segera berkata kepada Ishak, "Tuan Chen, tolong tutup jendelanya cepat. Aku takut dia menularkan AIDS pada kita." Ishak menggodanya, "Orville, AIDS tidak menular melalui udara." Orville berkata dengan panik, "Lupakan saja, cepat tutup. Aku takut dia punya penyakit lain. Lihat mulutnya penuh gigi busuk. Dia terlihat seperti zombie. Seram sekali." Ishak tersenyum, menoleh ke gadis itu dan berkata, "Maaf, kami tidak butuh bantuan. Tanya orang lain saja." Setelah mengatakan itu, ia segera menutup jendela mobil. Melihat jendela mobil tertutup rapat, Orville akhirnya menghela napas lega, tetapi masih dengan rasa takut yang tersisa. Ia berkata, "Sial, orang-orang itu selalu ribut soal imigrasi. Kenapa mereka pindah ke tempat seperti ini? Kalau aku melihat orang-orang seperti mereka setiap hari, bagaimana aku bisa hidup nyaman?" Ishak tertawa, "Orville, meskipun Australia berada di belahan bumi selatan, negara itu masih dibangun di atas fondasi masyarakat barat. Struktur sosial mereka sangat terfragmentasi. Daerah kaya memiliki segalanya yang baik, keamanan publik yang baik, lingkungan yang baik, sekolah yang bagus. Beberapa bahkan terletak di pegunungan dan di tepi laut, dengan setiap rumah memiliki dermaga atau kapal pesiar.
Polisi sangat ingin mendirikan kantor polisi komunitas di daerah kaya, berpatroli ratusan kali sehari untuk memastikan keselamatan orang kaya. Petik 2. Namun, daerah miskin itu mengerikan dalam segala hal, dan bahkan pemerintah daerahnya suka menindas kaum miskin. Mereka selalu membangun tempat-tempat suntikan yang aman dan politis di komunitas tempat tinggal orang miskin atau biasa, yang memperburuk kondisi kehidupan mereka, dan mereka tidak berani melakukan perubahan apapun di daerah kaya tanpa izin pemiliknya. Jadi, wajar saja jika orang-orang terkaya di negara ini berimigrasi ke sini untuk menikmati kemewahan dan korupsi masyarakat kapitalis, tetapi sangat sulit untuk memahami mengapa kelas menengah menghabiskan semua uang mereka untuk datang ke sini bekerja sebagai pekerja kerah biru dan berbaur dengan kelas bawah dan menengah. Orwell mengangguk, orang kaya adalah yang terbaik dimanapun mereka berada. Yang saya tidak mengerti adalah apa yang dikatakan Tuan Chen, mereka yang menjual properti mereka dan lari ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja kasar. Saya punya teman lama yang dulu berbisnis pintu dan jendela berbahan paduan aluminium di Tiongkok. Dia tidak sebaik orang kaya, tetapi lebih baik daripada orang miskin. Akibatnya, saya tidak tahu siapa yang membodohinya dan dia harus berimigrasi bersama seluruh keluarganya. Akibatnya, dia bekerja sebagai dekorator untuk seorang mandor Tiongkok di Amerika Serikat selama lebih dari 10 tahun. Charlie tersenyum dan berkata, mereka ditipu oleh perusahaan imigrasi. Kalian harus tahu bahwa perusahaan imigrasi itu seperti penipu legal. Mereka seperti penipu sungguhan, dalam bisnis mengirim orang ke luar negeri. Mereka pertama-tama menggambarkan betapa bagusnya dunia luar, sehingga orang-orang ingin pergi ke luar negeri, lalu mereka membayar mereka dengan mahal agar mau pergi. Mereka tidak akan pernah menghasilkan uang dari orang-orang kaya raya, karena orang-orang kaya raya jauh lebih tahu seperti apa dunia luar daripada para bos perusahaan imigrasi, dan mustahil bagi mereka untuk ditipu. Kelompok sasaran mereka adalah mereka yang kurang memahami dunia luar, tetapi selalu merasa bahwa bulan di luar lebih bulat daripada bulan di dalam negeri. Orang-orang ini mungkin hanya memiliki total kekayaan bersih beberapa ratus ribu, dan perusahaan imigrasi akan mengambil setengahnya. Bagi perusahaan imigrasi, mereka tidak peduli apakah orang-orang ini dapat bertahan hidup di luar negeri, selama mereka dapat menghasilkan uang. Orwell mengangguk sambil berpikir dan berkata, beberapa orang tahu bahwa Taoisme dapat menyakiti orang, tetapi mereka tidak peduli tentang menghasilkan uang. Kalian benar-benar tidak punya hati nurani. Ishak tak kuasa menahan tawa dan berkata, Orwell, ini bukan gayamu. Aku ingat kau sering melakukan hal seperti ini di Jinling. Bukankah dulu ada orang bernama Zhou Huaxin yang ahli dalam manajemen keuangan P2P dan menjanjikan bunga tinggi untuk menipu orang tua, lalu mencuci uangnya dan menjadikannya investasi yang merugi? Kau yang mendukungnya, kan? Berapa banyak orang tua yang kehilangan tabungan mereka? Mendengar hal ini, wajah tuanya tiba-tiba memerah, dan ia segera berkata, Tuan Chen, kau tidak mengerti situasinya. Dulu tidak seperti ini. Zhou Huaxin si brengsek itu yang membuka perusahaan P2P dan berinisiatif memintaku untuk berinvestasi, dan ia tidak memberitahuku bisnis apa itu. Ia hanya bilang bisa memberiku beberapa saham dan dividen, dan ia butuh bantuanku untuk menyelesaikan masalah ini. Aku sama sekali tidak tahu urusan apa yang dia geluti. Lagi pula, setelah Tuan Ye menghubungiku, aku tidak ikut campur. Charlie tersenyum dan berkata, setiap orang terkadang berbuat salah. Mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah hal terbaik. Pak Tua Chen, jangan ungkit masa lalunya. Ishak berkata riang, Tuan muda, kau benar. Aku hanya menggodanya untuk melihat bagaimana reaksinya. Orwell menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, terima kasih Tuan Ye karena telah menghentikanku tepat waktu saat itu, kalau tidak, itu akan menjadi kesalahan besar. Charlie tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Ia memandang sebuah rumah di pinggir jalan tak jauh dari sana. Pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun keluar sambil membawa tongkat baseball. Charlie melirik foto identitas hitam putih pada informasi yang tercetak dan berkata, anak itu adalah pelaku utamanya, Bruce Brown. Sambil berbicara, Bruce Brown bersiul beberapa kali di pinggir jalan,
dan beberapa anak laki-laki yang lebih muda segera muncul dari rumah-rumah di sekitarnya. Charlie tersenyum dan berkata, "Hei, bos baru saja bersiul dan semua antek di bawah muncul." Pak Tua Chen mengejar mereka untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Sekelompok remaja, nyaris tanpa kesadaran anti-deteksi, berkumpul, mengobrol dan tertawa sambil menuju kota, bermain-main dan bersenang-senang di sepanjang jalan, tampak tak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Setelah meninggalkan lingkungan itu, mereka menemukan persimpangan dan berbagi sebungkus rokok di bangku. Dari yang berusia 12 atau 13 tahun hingga 18 atau 19 tahun, semua orang asyik menghisap rokok mereka. Pemimpinnya, Bruce Brown, menyembunyikan tongkat bisbolnya di belakang pinggul, tangannya bertumpu di sandaran bangku di kedua sisi, menyipitkan mata ke arah setiap orang yang lewat, seolah mencari mangsa. Charlie berkata kepada Isaac, "Chen tua, parkirkan mobil di seberang mereka. Aku akan menemui mereka." Isaac bertanya, "Tuan muda, apakah Anda pergi sendiri?" Charlie mengangguk dan bertanya, "Apakah Anda takut saya tidak bisa menangani mereka?" Isaac tersenyum dan berkata, "Tidak, saya hanya khawatir bajingan-bajingan kecil ini akan mengotori tangan Anda. Ini sesuatu yang bisa saya atau Orville tangani." Meskipun Isaac dan Orville bukan seniman bela diri, mereka mendapatkan bimbingan Charlie dan bantuan ramuan, yang membuat mereka jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Menghadapi sekelompok remaja bukanlah masalah. Namun, Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan melawan mereka." Membosankan. Isaac bingung, tetapi tahu bahwa bertanya lebih lanjut bukanlah ide yang baik, jadi ia mengikuti permintaan Charlie dan memarkir mobil di seberang para pemuda itu. Charlie mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada kedua pria itu, "Atur beberapa orang lagi untuk melacak keberadaan Butler Tang. Hubungi Inspektur Lee dan aktifkan sistem jaringan darat saya untuk melihat apakah ada hasilnya." Isaac mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Aku akan mengurusnya." Charlie bergumam, keluar dari mobil, meluruskan kerah bajunya, menyeberang jalan, dan berjalan menuju para remaja itu. Saat itu, sepasang muda-mudi Asia kebetulan melewati mereka. Bruce Brown, sang pemimpin, melihat keduanya mendekat dan langsung mengedipkan mata kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian ia melompat dari bangku, meraih tongkat bisbol di belakangnya, dan menghalangi jalan pasangan itu. Saudara-saudaranya segera mengepung pasangan itu dari kedua sisi. Pasangan itu ketakutan, dan pria itu langsung bertanya dengan gugup, "Kalian, apa yang akan kalian lakukan?" Bruce Brown mencibir dan bertanya, "Kalian dari negara mana?" Pria itu berkata dengan waspada, "Kami orang Australia, dan kami telah menjadi warga negara Australia." Bruce Brown mengerutkan kening, jelas tidak menyangka pihak lain akan menjawab seperti itu. Jadi ia bertanya lagi, "Lalu dari mana asal kalian sebelum menjadi warga negara Australia?" Pria itu menjawab, "Korea." "Ada apa? Ada apa?" Bruce Brown mendengus dingin dan mengumpat, "Orang Korea, keluar dari sini dan kembali ke Korea, Australia tidak menerima kalian." Pria itu juga mencoba berunding dengan mereka, "Kami telah mengambil sumpah naturalisasi tahun lalu dan menjadi warga negara Australia yang sah. Persetan kalian, orang Korea, kalian tetap orang Korea meskipun telah menjadi warga negara naturalisasi. Kalian parasit Australia." Bruce Brown meludahi pria itu, lalu langsung berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Pukul dia." Setelah itu, ia mengayunkan tongkat bisbolnya dan hendak memukul lawannya. Teman-teman di sekitarnya menatap ransel pria itu dan tas kecil wanita itu. Mereka mencari target Asia di waktu luang mereka, pertama untuk menghajar mereka demi kesenangan, dan kedua untuk mencuri barang-barang untuk membeli makanan, minuman, dan hiburan. Mereka menyasar orang Asia karena, pertama, kebanyakan dari mereka mudah diganggu, tidak melawan atau membalas dendam, dan kedua, karena polisi menutup mata terhadap insiden semacam itu. Mereka telah melakukan hal yang sama berkali-kali tanpa masalah. Terkadang, jika mereka kurang beruntung dan tertangkap polisi, mereka akan segera dibebaskan. Pasangan Korea itu, yang sempat ketakutan oleh serangan mendadak itu, langsung panik. Pria itu, yang takut pada tongkat bisbol, memegangi kepalanya dengan kedua tangannya,
sementara wanita itu berjongkok dan berteriak. Tepat ketika tongkat bisbol hendak mengenai lengan pria itu, Charlie, dari luar kepungan, berteriak, "Hentikan!" Bruce Brown secara naluriah berhenti dan berbalik menatap Charlie. Melihat Charlie juga orang Asia, ia langsung bertanya dengan dingin, "Kau bersama mereka?" Charlie tersenyum dan berkata dengan nada tertarik, "Bajingan macam apa kau ini? Kau lahir tanpa ada yang mengajarimu apapun. Kau tidak tahu aturan apapun. Kau harus berlutut saat berbicara denganku, oke?" Brengsek. Bruce Brown, meskipun masih muda, selalu menindas orang Asia. Kapan ia pernah dipermalukan seperti ini oleh orang Asia? Melihat kesombongan Charlie, semua perhatian langsung tertuju padanya. Melihat seseorang telah mengalihkan perhatian mereka, pasangan Korea itu saling pandang dan segera lari, menghilang dari pandangan. Bruce Brown tidak lagi memperhatikan mereka. Ia mengayunkan tongkat bisbolnya ke bahu dan melangkah lebar ke arah Charlie. Melihat Charlie melemparkan tongkat bisbol ke arahnya dengan sekuat tenaga, Charlie bahkan tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, tepat ketika tongkat bisbol itu hendak mengenai wajahnya, ia dengan tenang mengulurkan tangan dan dengan mudah meraih bagian atas tongkat bisbol itu. Serangan kuat Bruce Brown seolah kehilangan seluruh energinya dalam sekejap, menjadi tak bergerak. Namun, kekuatan yang terkumpul di tubuhnya dan tongkat bisbol selama ayunannya tidak hilang. Tanpa tempat untuk melepaskannya, tongkat itu memantul kembali dengan keras, seperti ayunan kuat yang menghantam dinding besi. Rasa sakit di lengannya begitu hebat sehingga ia secara naluriah melepaskannya, melolong kesakitan. Anak-anak lain tercengang oleh pemandangan ini, dan untuk sesaat, mereka tidak berani bergerak maju. Mereka semua berkumpul di sekitar Bruce Brown, khawatir dengan kondisinya. Bruce Brown menatap Charlie dengan ngeri dan berseru, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tanganmu lebih keras dari baja?" Charlie tersenyum dan berkata, "Lihat dirimu, kau tumbuh besar tanpa hasil, tapi kau bahkan tidak bisa memegang tongkat baseball dengan stabil. Apa bedanya kau dengan pecundang? Ayolah." Setelah itu, ia mengangkat tangannya dan melemparkan tongkat baseball itu ke Bruce Brown. Lengan Bruce Brown terasa mati rasa dan nyeri, dan tanpa sadar ia mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Namun, rasa sakitnya begitu hebat begitu ia mengangkat tangannya. Ia tidak melanjutkan gerakannya, dan tongkat baseball itu jatuh ke tanah dengan suara benturan logam. Charlie hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah, "Aku belum pernah melihat orang setidak berguna dirimu. Kau begitu lemah dan tidak berguna. Jika aku membuatmu dari tumpukan kotoran anjing, mungkin ia akan lebih kuat darimu. Apa yang kau lihat? Cepat ambil tongkat baseball itu." Anak-anak di sekitarnya ketakutan oleh aura aneh Charlie. Bruce Brown juga terkejut dan ketakutan saat itu. Namun, kata-kata Charlie benar-benar terlalu kejam, yang membuatnya merasa terhina. Kalau dia tidak menghajar Charlie setengah mati hari ini, bagaimana mungkin saudara-saudara ini percaya padanya di masa depan? Jadi, dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, lalu mengangkat tongkat baseballnya lagi. Charlie mengangguk dan tersenyum puas, "Lumayan, sekarang kau hampir tidak terlihat seperti tumpukan kotoran anjing yang memenuhi syarat. Ayo, lanjutkan. Biar kulihat seberapa besar perbedaan antara kau dan kotoran anjing itu."